Dia maksudnya bisa bernyanyi juga kan? Iya. Sama Kalau Gilang juga. Gilang model. Hey, Gilang tapi kamu suaranya jangan salah. loh. Dia lebih ke model. Tuh, lu lihat tuh. Lu lihat tuh. Pas lu ngomong sama tim ses lu nggak memakai impersonate kan? Gue impersonate Ahok. Kita ini kan harusnya bisa berjuang. Tapi kita harus ikhlas. Iya. Nggak boleh bodoh. Lu kenapa memilihnya ke Bupati? Kenapa nggak ke DPR? Kalau DPR kan memang karena suara gue tidak cukup dan partainya pun juga tidak masuk. Nggak masuk. Nah, Oh, oke. ya, jadi gue akhirnya memang mencari. Iya. Laki-laki mana? Kok laki-laki mana? Iya. Jangan dibuka ya. Jangan ditanya mana ya. Nah, serius, tapi lu nggak mau jadi pawang buaya? Enggak, tapi gue pengen tuh jadi LC ya. Sekarang kita balik lagi ke impersonate. Impersonate ya? Iya. Itu awalnya gimana sih? Gue tuh awalnya ya pas nonton ya pas bareng sama Rina itu. Iya. Awalnya YKS kayaknya, Cik. Awalnya YKS ya? Gue sempet di YKS. Apa? YKS Yuk yang kita sama tahu. Yuk. Kita. Ya, Yuk Keep Smile yang Yuk Keep kesini-kesininya. Smile, ya. Sama Cesar. Nah, terus dari situ gue mendapatkan exposure cukup banyak. Ketika gue masuk ke YKS dengan kemampuan yang gue miliki, di situ akhirnya gue keluarin semua tuh. Nah, mulailah terekspos. Oh, Gilang tuh bisa impersonate. Kesininya itu jadi kayak senjata gue. Iya. Jadi setiap ada kesempatan apa kabar Pak Jokowi gitu-gitu, kabar Mas Anang gitu-gitu. Jadi gue kayak oh ya bisa juga, karena di zaman sekarang kalau gue lihat acara TV itu kalau presenter nggak cuman harus bisa presenting, tapi harus punya senjata-senjata lainnya. Punya sesuatu kayak Cika dengan sengaunya mungkin saat itu. Jadi harus ada yang dikenal nih sama orang gitu. Nah mungkin dari situ jalannya gue akhirnya dikenal orang, Gilang yang punya banyak suara gitu. Iya. Itulah, tapi tidak bisa mendapatkan suara yang banyak. Gue nggak tahu namanya itu apa maksudnya impersonate itu gue nggak pernah tahu. Gue cuma bilang si Gilang sama Rina lucu banget kalau niruin orang, gue bilang gitu. Ternyata pas kesini-sini, oh itu namanya impersonate. Iya. Oh, berarti sekarang kita minta dia aja ya untuk Iya, impersonate ya? kita nge-games kecil dulu ya. Oke. Boleh nggak sih? Mari kita Kalian mau lihat gamesnya kelucuan dia kan? Impersonate challenge. Oke, minum dulu. Boleh. Gilang Dirga Haus banget langsung dari situ, nggak pakai sedotan lagi. Jadi nanti gua kasih judul lagu, nanti lu menirukan suara siapa sambil bernyanyi. Oke. Balonku ada 5, impersonate Mario Teguh. Ya Allah, berat banget itu. Tapi dia kalau Mario Teguh gue Lucu suka banget. suaranya. Oke. Nah, Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau itu. gue suka kalau ada Mario Teguh. Banget gue nge-impersonate. Udah lama. Udah lama gue nge-impersonate dia. Iya. Oh, kalau gitu sekarang, hey, ada tangan siapa itu? Hai. Pasti kakak mau dengar nih. Kakak denger ini ya, Kak. Dengar. Kakak mau Shinchan apa Doraemon? Kakak Alexa. Dia mana tahu. Dia nggak tahu kali. Doraemon. Doraemon nyanyi lagu Burung Kakak Tua. Burung kakak tua
hingga gue tiap Doraemon batuk mulu gue. Asli. Tapi lu tahu nggak kalau pengisi suaranya Doraemon itu ternyata bukan cowok. Oh iya. Cewek. Tahu gua. Iya. Gua kaget loh. Bagus loh dia. Jadi kemarin tuh gue punya konten ini namanya How to Become di YouTube, mengundang teman-teman VO itu, Iya. artis itu, dan si Mbak Hana ya apa namanya lupa gue, Iya. kalau nggak salah. Iya gue baru tahu. Kaget kan lo? Gue Kaget kaget gua. banget tahu. Gue ini orang lak-lakannya dari apa berarti awal. Lucu banget tapi seru banget loh, mereka tuh smart banget loh. Nah, Pastinya. boleh next? Boleh. Ini nextnya itu kesukaan lo, Li. Oh, kesukaan gue. Nah lo, Freddie Mercury. wow, Aduh, Freddie Mercury. nyanyi lagu? Diobok-obok. Jangan salahin saya ya, salahin yang bikin skripnya ya. Anak kreatifnya itu Iya, Bapak iya. Edo. Gue jadi mikirin. Freddie Gimana rasanya? Mercury. Freddie Mercury nyanyi lagunya Joshua. Oke. Ayo, dia obok. Udah aja gitu ya, lihat. Kalau Squidward masih bisa. Squidward masih bisa. Tempat yang paling aku tidak suka adalah di mana SpongeBob berada. Squidward nyanyinya lagu Nina Bobo. Bisa emang dia nyanyi. Nina Bobo. Lebih mirip. Miripan dia daripada dia. Miripan dia. Tapi dia Minder ngomong gua. gitu kan lucu ya, Pak ya. Aduh. Apa lagi? Terakhir ya. Shinchan aja deh. Tapi Shinchan apa? Lagunya apa? Enggak usah lagu ini deh. Pancasila. Oh, Pancasila. Iya. Pancasila. Dia udah WNI. Mama. Pancasila? Aduh kok gak mirip ya? Maaf ya Mas Sony ya. Aduh, susah. Cik yang lain Cik, jangan cinta Cik. Yang lain ada aja permintaan dari kalian. Apa? Apa ayo? Hah? Jokowi. Oh, Bapak Jokowi nyanyi Jokowi. lagu apa? Kalimat. Oh, Kalimat. Ini Ya. lucu pasti. Bapak Jokowi. Bapak gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Ya, baik. Bapak hari ini kegiatannya kemana aja Pak? Ya, saya itu sesuai apa? Jadwal. Keren. Sebenarnya ada jawaban yang pengen gue jawab tapi nggak enak. Takut ya, Wak? Lebih ketakut gak sih? Tapi keren loh. Tapi gue seneng banget sih Gua setiap seneng banget ngeliat sih. lo lagi impersonate tuh sama si Rina juga. Iya, Rina wah juga Rina sih, gue salut banget sama Rina. Gue tuh masih ngerasa kadang yang ini nggak mirip di satu momen, kadang mirip di momen yang ini. Tapi kalau Rina tuh hampir jarang gagal menurut gue. Iya, kayak dia bener-bener Wah apa dia, namanya? wah best. Uli. Rina Nose best. banget ya. Rina karena penyanyi juga kan? Dia maksudnya bisa bernyanyi juga Iya, kan? iya. Sama Kalau Gilang juga. Gilang model. Hey, Gilang tapi kamu suaranya jangan bagus salah. loh. Dia lebih ke model. Tuh, lu lihat tuh. Lebih ke model dia dibanding penyanyi. Tawain anak gua. Gitu. Lucu ya kayaknya ada Iya, badut datang ya. Angkelnya kalau di TV memang seperti itu. Nah, itu hanya buat di TV aja. Enggak aslinya juga kok. Oke, itulah tadi gamesnya Impersonate Challenge bersama Gilang Dirga. Oke, kita lanjut. Sekarang ini gue mau ngomongin hal yang biasa-biasa Sensitif? aja ya. Enggak biasa. Oh. Enggak hal-hal yang gue nggak mau yang terlalu berat-berat. Oke. Kenapa Kamu lu gue bisa- gebuk kan ya? Enggak serius. Iya, coba bener. Enggak, soalnya kalau ngomong gitu, enggak, gue nggak mau ini yang berat-berat. Tiba-tiba berat. Iya. Heeh. Ayo coba. Beratan mana sama Beban hidup gue maksudnya. ya. Sabar ya, Ci. Sabar ya. Ya. Ya, gue pengen tahu gimana rasanya di saat lo suaranya dikit. Padahal gue bisa ngikutin banyak suara ya. Iya. Tapi tidak bisa mendulang suara. Iya. Goblok. Jadi nggak ada kenapa-napa sih gue. Oh, lo gak sedih? Lo gak galau juga tuh? Gue galau. Biasanya 2-3 bulan kan. Kalau dulu ya. Range-nya. Kalau dulu ya range-nya kan kira-kira segitu kan. Iya. Makin dewasa makin berkurang tuh range-nya. tuh. Tapi lo masih suka begitu? Kalau misalkan lagi stres atau lagi bete, lagi galau tuh Paling bisa? sehari 2 hari.
sekarang segitu doang. Sudah makin bertumbuh kecewa. ya. Iya, karena makin kesini gue makin sadar bahwa gue nggak punya apa-apa. Jadi semua yang gue miliki kan itu, bahkan gue tidak pantas untuk bilang gue memiliki sebetulnya, karena semua titipan. Jadi jabatan itu bisa diberikan, bisa juga dicabut, bisa juga diambil. Dan gue bilang juga ke tim ses gue pada waktu pencalekan. Oh, si Kiki, terus Hesti bukan, sama beda, bukan tim itu, ses bukan. kan mereka? Iya, bukan yang dilapor Pak. Oh, sorry. Bukan tim ses ini. Bukan yang itu. Ngapain lo ngetawain gue? Aku ngetawain gue. Kocak ya. Kamu mamanya pelawak lo dulu loh. Oke, Jadi tim ses yang beneran ya? iya, ini tim ses ya, beneran. tim ses. Gue bilang ya karena mereka kecewa juga dengan hasilnya kan. Gue bilang saat itu kita kemarin sudah belajar strategi perang. Ya. Kita sudah belajar ilmu bagaimana menguasai medan peperangan. Saat ini kita harus belajar lagi satu ilmu, yaitu ilmu ikhlas. Ilmu legowo. Ilmu legowo. Iya. Dan ilmu ini paling susah, gue bilang gitu kan. Tapi harus kita lakukan. Karena ya ini udah keputusan dari Allah, gue bilang gitu. Jadi dari situ mereka ya belajar pelan-pelan gitu. Cuman kalau gue bersikap saat itu, wah nggak boleh nih begini-begini. Ya di bawah gue akan seperti apa gitu kan. Gue sebagai komandan mereka lah ibaratnya gitu kan, gue harus mengambil sikap. Iya benar. Jadi walaupun ternyata setelah gue ngomong gitu, gue nggak serta-merta saat itu juga ikhlas juga. Iya sih. Perlu ditata juga hati ini sekitar 2 harian itu kayak, aduh ya udahlah tapi gitu. Apalagi ketemu teman-teman kampret kan, teman-teman kita kan kampret semua. Caleg gak jadi kan, gimana itu? Iya. Harus nata lagi Harus nih. nata lagi Iya gitu. benar. Lang, katanya di Senayan, kok di Mampang gitu-gitu kan. Aduh, nih teman-teman kampret begini emang perlu sih ya. Gitu. Iya. Akhirnya itu yang mendewasakan gua mungkin. Tapi pada saat lu ngomong sama tim ses lu nggak memakai impersonate kan? Gue personet Ahok. Kita ini kan harusnya bisa berjuang. Tapi kita harus ikhlas. Iya. Nggak boleh bodoh. Iya. Gitu. Sumpah lucu banget demi Tapi apapun. gue kadang tuh ya misalkan gue lagi kerja bareng sama Gilang gitu. Kadang kalau misalkan muka lagi serius gitu, gue bilang jangan ini beneran serius apa enggak? Karena suka gini dia kalau lagi ngomong serius, ya jadi ini begini nih. Karena dia sok serius gitu loh mukanya gitu loh. Gimana sih? Gue suka godain juga ya, biasa lah temen lo wajar gitu. Jadi kadang kalau misalkan emang lagi serius beneran, gitu kan kita jadi kayak gitu kan. Iya loh, jadi bingung. Tapi ini dengan lo mencalonkan lagi untuk yang kedua kalinya, pilkada ya. orang ngelihat lo jadi serius juga atau enggak kira-kira menurut lo? Kayak gue harus lebih dinamis aja gitu kan. Kalau ketemu sama yang serius ya gue akan serius. Tapi yang paling utama adalah ya otak gue harus terisi dulu. Iya kan, supaya komunikasi gue lancar gitu. Betul. Katakanlah mungkin public speaking gue sudah terlatih beberapa tahun terakhir ini. Tapi percuma juga public speaking kalau nggak ada isinya. Benar. Muter-muter doang. Iya benar. Ya, kayak lu tau Gufron nggak? Gufron. Gufron dia bisa bahasa semut. Dia bisa bahasa jin. Dia bisa bahasa malaikat. Lu searching deh abis ini. Iya. Nih ada. Nih bahasa semut tuh kayak begini katanya. Askoli inna gitu. Kalimat ya Allah. Kalimat ya Gufron. Gitu. Ada. Nanti cari. Dia bisa bahasa jin. Dia bisa bahasa cacing, terakhir dia bisa bahasa cacing. Tapi anak-anak pada ketawa deh. Ya, mereka tahu sering berarti. nonton. Berarti mereka sering tahu. nonton ini. Mereka tahu. Berarti sering nonton Lo ini. lihat dulu deh, gue minum. Lo lihat. Itu dari TikTok. Ya enggak, dia itu pemuka itu abis lihat aja dah. Maaf kan kiri. Yang kacamata bukan sih? Allahu Akbar. Apakah saya didoakan nggak Gufron? Ya jelas lah. Karena saya masih dengan Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam dengan saya. Saya dipinta Dina senang tetap saya mendoakan. Oke. Semua budaknya tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah al-qul ditanya kata. Pokoknya setiap impersonate ada kolinya, ada makoli. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini dia bener nggak sih hidupnya? Nggak, maksudnya ini Ya beneran? enggak lah. Ini orang Makanya gue bingung sama yang ini, yang percaya sama dia. Gilingan. Banyak loh percaya sama dia. Oh iya. Banyak yang percaya sama dia. Mungkin salah satu dia kali ini, kan ya Cil? Dan lo kesel gitu karena Ya, ternyata kesel lah. suaranya dia lebih banyak dibandingkan suara lo. Iya, itu maksud gua. Gua selama ini pelajarin itu manusia, dia bisa bahasa cacing dan semut. Gua kan sirik ya. Gua pengen bisa bahasa cacing juga, Iyalah. semut. Kepengen juga kan? Iya, Pengen pengen. bahasa binatang-binatang Iya yang kan lain gua ya. doyan gitu. ngobrol. Kalau gua pengen kalau semut lewat gua pengen askolina gitu. Gua pengen nyoba. Dia anak-anak pada ketawa. Ini relate. Iya. Kocak. Tapi ini lo serius ya, benar-benar serius untuk menjalani amanah kalau seandainya Amin. Iya Lu terpilih. Serius gua. jadi Gua wakil serius. bupati. Wakil bupati. Tadi gue sih sempat udah nanya-nanya sama dia di sana. Maksudnya yang kita tahu di Indonesia ini kan sebagai wakil itu sebenarnya ya lo gak kerja ya, Wak. Gitu. Nah lo komunikasi dengan calon bupati lo ini kayak apa gitu, biar lo pun bisa punya porsi yang cukup lah untuk bekerja dengan baik gitu ya. Kita sih udah ngobrol soal domain yang nanti akan kita kerjakan pada saat insya Allah kita menjabat. Jadi gue memang ditugaskan untuk berada di kalangan milenial dari Gen Z. Jadi intinya sudah obrolan ke sana sudah, ya mudah-mudahan nanti kalau betul-betul jadi ya bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Amin. Sebenarnya juga gue kan kemarin pencalekan itu kan karena gue memang punya passion juga di dunia politik. Ya. Maksudnya, Pengen tapi lo terjun dari kesana ya? kapan lo punya rasa untuk yang kayak gue kepengen di masuk dunia Terjun politik? ke dunia politik. Karena sebelumnya lo kan model, Iya. terus habis itu lo malah ke dunia Iya, acting, acting. hosting, terus habis itu tiba-tiba sekarang akhirnya muncul dengan Gue sih kayaknya tuh yang menstimulasi otak gue pertama tuh justru bokap, karena bokap tuh dulu kan dia reporter TVRI kan. Dia sering nongkrongnya itu di kantor DPRD waktu itu. Nah, gue sering nanya, "Pak, di kantor DPRD itu gimana sih begini-begini?" Oh, oke, orang DPRD itu begini-begini. Mereka tuh badan legislatif, jadi mereka ngurusin undang-undang gini-gini. Nah, dari situ mungkin gue terstimulasi, politik tuh gitu ya, gitu kan. Terus bokap sering cerita, wah narasumber yang ini nih begini orangnya, kalau narasumber yang ini agak susah, mesti dikulik dulu begini. Nah, itu gue tertarik tuh. Nah, gue tertarik banget itu mulai sebetulnya dari 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun yang lalu? Iya, itu udah pada ngajakin, senior-senior kita udah pada ngajakin. Iya. Udah sekarang aja gitu. Cuman gue kayak yang kayaknya nanti deh, gue belum waktunya gitu. Makanya ketika ada kesempatan di periode ini, gue langsung terjun. Nah, waktu itu gue membawa misi bagaimana caranya gue kalau jadi gue mau memperbaiki kualitas penayangan di televisi. Sebab itu efeknya tuh panjang. Netizen kita itu kan selama ini yang membentuk pola pikir netizen itu kan apa yang mereka lihat. Yang paling banyak mereka lihat televisi. Nah, gue pengen itu ada regulasi yang penting di televisi untuk mengurangi tayangan-tayangan yang tidak edukatif. Karena kan cita-cita Indonesia itu kan Indonesia Emas 2045. Generasi nanti akan berganti. Kalau misalkan tayangannya begitu-begitu aja, kemudian juga kalau misalkan nanti masyarakatnya tidak teredukasi dengan baik, gue nggak yakin kalau 2045 jadi generasi emas. Gue takutnya jadi generasi yang cemas gitu. oke. Tapi berarti lo juga was-was dong dengan hosting lo selama Iya, ini. kontradiktif sih. Karena di saat lo kepengen merubah itu, tapi lo pun ada di dalam Iya, TV betul. yang Iya. sorry, maksud gue sih nggak tahu ya, karena gue nggak pernah nonton. Ya gue paham semua. arahnya. Jadi gue pengen tahu lo gimana caranya untuk memikirkan itu gitu. Kalau gue bilang sih gue lebih kepada gini. Gue selama ini berada di dunia pertelevisian dan akhirnya sedikit banyaknya gue tahu apa yang terjadi. Mungkin gue bisa menjelaskan tidak dari A sampai Z, tapi mungkin dari A sampai X. Gue bisa menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi di dunia pertelevisian, kenapa bisa sekarang atmosfernya seperti ini. Nah, karena itulah gue punya niat untuk gimana caranya supaya pertelevisian kita tuh bisa jauh lebih baik lagi, bisa lebih kompetitif. Kekhawatiran orang-orang TV itu jujur sebetulnya sekarang itu banyak dengan sosial media. Karena orang sudah mulai beralih semua ke sosial media, ngelihat sosial media, ke sosial media. Karena di sosial media itu orang bisa menjadi dirinya sendiri. Di digital lah ya. Di dunia digital tuh orang bisa menjadi dirinya sendiri.
ada kalimat-kalimat yang kayak sekarang nih kita ngobrol misalnya kampret itu mungkin tidak boleh digunakan di televisi, which is good sebetulnya. Nah, tapi karena semakin masif dunia digital, akhirnya TV pun merasa, loh, kok jadi begini ya? Makanya KPI kemarin pengen masuk ke dunia digital juga, supaya bisa mengontrol itu semua. Nah, menurut gua ini harus ada obrolan. Jadi panjang sih sebetulnya. Panjang benar-benar. Panjang banget. KPI dan artis itu jatuhnya kayak sekarang lagi gontok-gontokan. Iya, gontok-gontokan. Padahal harusnya kita bekerja sama loh. Lu pengennya gimana? Kita lakuin nih. Lu pengennya apa? Ayo kita bareng-bareng kerjain. Kalau sekarang kan tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba dapat surat teguran. Nah gitu-gitu. Jadi ini masalah komunikasi aja. Dan perlu ada orang yang berada di tengah-tengah. Nah menurut gua harus ada tuh. Dan lu mau mencoba untuk menjadi salah satu orang yang ada di tengah itu. Betul, karena gua punya bayangan kalau misalkan dunia pertelevisian sudah baik dengan adat istiadat dan budaya kita yang banyak sekali di Indonesia, bukan tidak mungkin tayangan kita atau mungkin karya kita di televisi khususnya itu akan dilirik oleh orang-orang lain sehingga kita tidak perlu mengirimkan orang ke Korea untuk menjadi idol K-pop. Kalau perlu orang luar yang datang ke sini untuk belajar budaya kita dan menginternasional dari sini. Ibaratnya gitu. Go internasional kan kita sekarang buat go internasional banyak yang ke Korea buat jadi idol di situ kan ya. Nah, gue pengen suatu saat Indonesia tuh jadi tempatnya. Walaupun susah ya, karena jujur sih birokrasi kita sih ribetnya. Ribet banget, itu dia maksud gue. Emang sebesar apa suara lo untuk bisa menginfluence itu gitu? Ya itu susah juga sih, itu misteri sih sebetulnya. Iya banget. Apalagi sekarang masih yang di Bupati ya Wak, gitu kan. Agak berat banget ya nih. Iya. Ini game yang berbeda justru sebetulnya. Kalau di DPR kan kita bikin regulasi kan. Nah kalau di daerah kan jatuhnya kita tuh betul-betul punya wilayah gitu kan ya. Jadi kebijakan itu ya dari kepala daerahnya. Dan ini menurut gua tantangan buat gua juga karena gua udah terjun politik masa gua nanggung. Iya benar. Benar. Jadi ingat kata-kata bokap kan? Nggak boleh setengah-setengah. Iya. Tapi maksud boleh gue garapin nggak? Tapi ya nih, gitu. Maksud gue gini, banyak banget kan kota-kota di Indonesia yang banyak banget dapat penghargaan apa terbaik. Kayak salah satu contohnya Jawa Barat deh, gitu kan. Di saat gubernur yang dulu dia berusaha banget untuk menaikkan citranya Jawa Barat sampai menang penghargaan apa dan segala macam gitu. Tapi toh nggak bisa ke nasionalnya gitu loh. Paham nggak sih lo maksud gue? Jadi cuma di Jawa Baratnya doang gitu. Iya. Jadi kayak nggak cukup besar banget untuk ke Indonesia keseluruhan gitu loh. Sedangkan yang di timur kayak masih yang aku kapan ya? Iya. Itu tadi sebetulnya kalau gue lihat sih ya. Menurut gua itu masalah regulasi dari birokrasi itu sendiri. Lu tahu nggak ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kabupaten, ada jalan kota. Yang kalau misalkan ini jalan kok nggak dibenerin kan ini jalan nasional. Ini kebijakan nasional harusnya. Ini kan jalan provinsi bukan wilayah kami wilayah kabupaten. Karena betul kalau misalkan kita benerin itu menyalahi aturan. Gitu dan ini bisa terjadi ya masalah gitu ke depannya. Biar kata mungkin niatnya baik ya gitu ya. Misalkan aja deh, udah deh udah deh kalau kita kan gitu ya mikirnya ya. Kayak misalkan tetangga sebelah nih misalkan ubinnya retak rumputnya atau rubinnya retak. Nih. Aduh, kita nggak enak nih ngeliatnya, gua ganti deh. Kita baik nih. Nggak boleh tetap. Nah, itu tuh maksud gua hal-hal seperti itu ya. Walaupun ini regulasi memang harus dilaksanakan tapi nampaknya harus ada fleksibilitas di antara itu. Lo kenapa memilihnya ke Bupati? Kenapa nggak ke DPR? Kalau DPR kan memang karena suara gue tidak cukup dan partainya pun juga tidak masuk. Nggak masuk. Nah, oke. Ya, jadi gue akhirnya memang mencari peluang di dunia politik kan pilkada sekarang dari beberapa orang yang meminta gue untuk mendampingi mereka. Akhirnya gue menimbang-nimbang. Gue pilih orang yang mungkin menurut analisa gue dan tim punya potensi besar untuk sama-sama bisa membuat gue dewasa di dunia politik. Nah akhirnya dari sekian banyak calon itu muncullah beliau ini, Pak Didik namanya. Daerah mana maaf? Bandung Barat. Bandung Barat. Muncullah beliau dan setelah memang sama-sama ngobrol, ketemuan beberapa kali, chemistry-nya dapat cocok. Dan menurut gue ya mudah-mudahan sih insya Allah kita akan berjuang sama-sama, kompak sama-sama.
sampai nanti misalkan dilantik dan sampai selesai gitu. Amin. Amin. Ya semoga sukses ya Gilang ya. Amin. Gue sih berharapnya mudah-mudahan Bandung Barat akan jauh lebih baik lagi dari segala segi ya. Kalau memang Dirga lagi sama Pak Didik bisa kerja sama dengan baik untuk membangun Bandung. Gue juga lagi belajar ya. Jadi kayak di Bandung Barat kan Lembang ya yang terkenal ya. Iya, Lembang. Ternyata di Bandung Selatan itu wisatanya jauh lebih bagus gitu misalkan. Dan ada beberapa air terjun juga, ada beberapa curug, ada wisata hortikultura juga. Jadi kayak potensinya bagus banget nih kalau mudah-mudahan nanti gue pengen ngembangin wilayah selatan gitu-gitu. Oh, oke. Ya amin lah mudah-mudahan ya. Kita kalau doain sampai ya. untuk Indonesia mah gue mah setuju. Dukung aja. Iya, amin. Sekarang kita main pernah nggak pernah ya? Ayo. Ya, sekarang kita main Pernah nggak pernah jalan. Belum. Pernah atau nggak pernah seorang Gilang Dirga pengen menjadi petarung Smackdown? Itu tontonan kita nggak sih? Iya Zaman sih. dulu. Iya sih. Lu sukanya siapa? Gua. Iya. Sukanya Scotty Tohoti. Kalau gue ini apa namanya The Rock sama The Rock, Batista. Oh, Batista iya The benar. Rock, Gue tuh The suka Rock sih. Scotty Tohoti, Grandmaster Sexay sama Rikishi. Dulu tuh. Rikishi juga. Rikishi gemes. Iya. Rikishi gemes. Enggak pernah gua. Enggak pernah. Tapi gua suka nontonnya, gua suka. Waktu main PS tuh kan game Smackdown tuh paling sering gua mainin gitu kan. Cuma kalau buat jadi petarungnya tidak lah. Enggak ya? Enggak lah. Seandainya Takut lecet. Iya. Tapi enak dipeluk-peluk. Habis dipeluk dibanting. Kayak hidup. Kayak hidup gak tuh? Nih. Ya Allah. Pernah atau nggak pernah Gilang Dirga ciuman saat di theme park atau wahana permainan? Theme park. Dari muka-mukanya sih muka ya. Iya. Terus kalau theme park wahana permainan nggak pernah. Tapi di bioskop pernah pasti. Oh iya. Pasti. Pernah. Nah kalau di theme park enggak ya? Theme park enggak. Di bioskop iya. Lagian juga kalau di theme park kita kalau ngelihat orang ini aja kayak yang apaan sih nih orang gitu, bisa dibakar kita sama masa. Kecuali mungkin kalau di saat lagi neneng, bagus sekali. Iya bagus sekali. Oh, lu pernah lu ya? Oh iya. Belum lagi ya. Tadi gue bilang Adis deh ntar. Coba deh ke dalam rumah boneka gitu. Oh, lu pernah di situ? Enggak. Soalnya kan sejauh di situ doang yang paling gelap. Iya, atau enggak rumah miring. Oh, sosok keguling. Iya. Jadi lu cipakannya gitu kan? Goblok nggak expect gue kesana. Pernah atau nggak pernah Gilang Dirga Star Syndrome? Pernah gue. Kapan? Oh. Iya. Makanya gue bilang kapan? Gue nggak tahu ya kayaknya. Karena gue ngerasa gue nggak pernah menemukan seorang Gilang Dirga kalau lagi Star Syndrome gitu, enggak. Gue nggak tahu ya, Cik. Tapi pernah. Feeling gue pernah dan kayaknya waktu awal-awal sih kayaknya. Awal-awal extravaganza waktu awal-awal udah muncul Star Syndrome-nya ke teman-teman. Gitu kayak iya. Apa kalau kemana tuh misalkan lu ada ini nggak udah beli tiket ini belum mau masuk kemana gitu, terus gue bisa yang udah tenang aja pakai muka gue aja gitu. Iya. Nah ini kita ngedatengin temen lo yang bilang kayak gitu kalau silakan TV banget. Ala-ala misteri guest ya. Pernah atau nggak pernah bermimpi jadi pawang buaya? Goblok nih pertanyaannya lucu banget. Pawang buaya. Lu jadi pawangin diri lo sendiri, Cak. Nah itu gua baru mau ngomong. Emang lo sebuaya itu? Dulu ya. Oh my God. Waduh kacau banget ya waktu. Zaman sekolah. Zaman ini juga, Cik. Zaman masih apa
bujangan juga. Awal-awal sebelum nikah, Ya lu sama gimana Adis. sih dari orang yang maksudnya nggak megang duit, tiba-tiba lu megang duit banyak, lu bisa kemana-mana sendiri, lu udah punya kendaraan sendiri, udah punya tempat tinggal sendiri, gimana nggak buaya lu? Iya. Laki-laki mana? Kok laki-laki mana? Iya. Jangan dibuka ya. Jangan ditambah-tambahin. Nah serius, tapi lu gak mau jadi pawang buaya? Enggak, tapi gue pengen tuh jadi LC ya. Jadi LV. Satu lagi ya. guys. Pernah atau nggak pernah jatuh dari atas pohon? Kayaknya pernah, tapi bukan yang tinggi banget ya. Iya. Gue pernah jatuh dari atas pohon, gue lupa pohonnya apa, tapi gue ingat kejadiannya waktu itu sampai tulang ekor gue tuh cidra. Jadi jatuh tuh langsung duk gitu kan. Aduh. Terus gue nggak bisa jalan gitu, jadi kayak langsung bongkok gitu. Digotong sama temen gue, untung ada temen kan waktu itu, digotong sama temen gue ke rumah, panggil tukang urut, diurut 2 kali baru sembuh waktu itu. Yo Allah. Umur berapa itu? Kayaknya SD. SD? SD kayaknya. SD Bangor dia lumayan. Bangor. Wow. Oke, itu tadi pernah nggak pernah challenge. Selanjutnya, Asik. Ini yang terakhir sebelum kita kasih hadiah ke lo ya. Asik. Jadi ini adalah 7 deadly sins. Lo tinggal pilih satu kartu, Oke. terus nanti lo harus menyebutkan dosa apa yang pernah Anda lakukan berkaitan dengan kata tersebut. Gimana tersebutnya? Tersebut. Ini deh. Ini. Sentilan dia deh kayaknya. Sentilan dia deh. Tergantung hostnya gua mah. Bismillah. Nih. Maaf. Envy. Oh, iri. Emang lu bisa iri juga Lu orang-orang? pernah Kayaknya lu mah orangnya merasakan bukannya iri slow hati? banget gak sih? Enggak sih, kayaknya gua juga maksudnya iri dalam artian positif ya. Gua melihat orang yang mampu untuk bisa kayak gue gini. Gue tuh ngelihat Joe Taslim, Iko Uwais, Kang Yayan, Kang Cecep bisa berkarir di Hollywood tuh. Iya. Gue iri gue. Karena itu salah satu cita-cita gue. Amin. Gue tuh pengen berkarir di Hollywood kan. Dan itu udah gue sebutin bahkan dari awal-awal gue berkarir di dunia entertainment. Dan ketika melihat pada waktu itu kan gue tuh paling suka mimpi gue tuh ditertawakan sebetulnya. Karena di situ gue bisa membuktikan sebab gue beberapa kali melakukan itu dan berhasil. Jadi ketika gue bilang gue pengen deh ke Hollywood, ya beberapa teman-teman gue tuh kayak ya good luck ya lah gitu-gitu. Tapi gue malah seneng. Dan ketika melihat Iko Uwais, Kang Yayan, semua yang nama-nama besar di Indonesia yang sudah berkarir di sana, gue merasakan berarti nggak ada yang nggak mungkin. Iya, betul. Jadi kalau melihat orang yang berhasil menggapai mimpinya dan berani untuk bertarung memperjuangkan mimpinya, gue iri banget. Panji itu kan sekarang dia bertarung di New York ya. 2022 itu gue berniat untuk pokoknya gue nampaknya tabungan sudah cukup, gue akan berada di Amerika selama 1 tahun, gue bilangnya gitu. Dan di situ gue akan cari agent, kemudian gue akan casting, ya mudah-mudahan gue bisa berkarir di Hollywood. Tapi akhirnya karena memang ada beberapa kegiatan, gue belum bisa ke sana. Tiba-tiba Panji ke sana. Gue kayak, gue iri banget sama dia orang. Gue pengen kayak gini. Walaupun dia struggle di sana ya. Tapi gue pengen kayak begitu gitu ya. Mungkin one day gue akan ke sana. Amin. Irinya, envy-nya lebih ke arah situ. Situ ya. Ya mudah-mudahan ya one day kita ngelihat Gilang Dirga lagi syuting barengan sama Jennifer Aniston. Coba banget. Lu nontonnya Friends lu ya? Iya, Gilang Dirga tuh ceritanya lagi main film barengan sama Jennifer jadi ani-aninya. Tapi lu nggak envy kan dengan warna lipstik kita? Envy sih ya. Mau Nomor berapa sih? Kita punya hadiah buat Gilang. Lipstik ya? Kenang-kenangan. Oh, of course. Kita punya kenang-kenangan buat Gilang. Terima kasih. Ada Gilang Dirga. Set. Iya.
Udah ada namanya. Dari Sepiring Indonesia X WOD Sister. Terima kasih Sepiring Indonesia. Ada namanya bagus dong, sekali. Gila Dirga. Dan dia tuh Keren ya banget. benar-benar lo bisa, karena mereka ngejual hampers kan gitu. Dan lo tuh bisa minta desain yang lucu-lucu banget gitu. Ini desain dari lu berarti? Dari mereka. Yang ini nih, dari mereka. cuman desain logo Kita kita cuma doang. tahu. Oh ininya, Iya, WOD logo Sister ini. Iya. Oh, lucu banget. Dan mereka tuh gambarnya lucu-lucu banget. Bagus-bagus. Gil. Sumpah deh. Nah, satu lagi kita punya body wash and body lotion serum dari Earth Love Life. Terima kasih. Ini wanginya Apa semerbak ya kalau sekali. wanginya Javanese Gilang apa ya gitu deh. Javanese? Sepertinya. Oh, enak lu. Enak ya? Endul. Mm-mm. Tapi jangan dimakan ya. Iya, iya. Gue pikir gue cabut aja nih kali ya, gue taruh mayones gitu ya. Oh, langsung sama Adis lu gini. Papa. Dan dia udah vegan loh. Oh iya? Iya. Seru banget, terima kasih Earth Love Life. Terima kasih juga Gilang Dirga untuk waktunya. Sama-sama. Makasih lo mau datang di WOD Sister. Iyalah, gue kualat kalau gue gak datang ke lu. Doh. Kita kayak emaknya ya, Bu. Gue bilang tadi ke Lia, gue bilang gue tuh doyan ngobrol, Li. Gue bilang, terus apalagi yang ngundang lu berdua, gue bilang, masa gue gak datang. Makasih banyak lo, Kamsnya. kamsnya lo. Mudah-mudahan untuk jalur politiknya bisa sukses. Amin. Bisa berjaya. Amin. Ingat amanah. Ya, Yes. insyaallah. Sehat sama keluarga, Amin. anak, keluarga besarnya juga. Amin. Karirnya melonjak tinggi terus. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. 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 Terima Amin, kasih amin, juga sekali lagi buat Sepiring Indonesia, buat Earth Love Life, buat Kemang Icon. Icon. Love it, love it, love, 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 love. Dan buat bro and sis, jangan lupa pantengin terus YouTube channel kita WOD Sister. Love, like, comment, share, apa lagi? Oh Subscribe. iya, ini lonceng jangan lupa juga ya. Soalnya kita tayangnya nih sekarang udah 2 kali seminggu. Keren banget. Sabtu sama Minggu. Jam 6 sore. Benar. Pokoknya pantengin. Ininya juga ya, apa sih? Sosial media. Iya. Selupitut. Sosial medianya WOD_sisters ya. Kita ketemu lagi ya, WOD Sister. Kita ketemu lagi bro and sis minggu Dadah. depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.